MasterChef Indonesia Season 10 segera. Pemirsa, sidang perdana perceraian antara Roro Fitria dan Andre Irawan digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Selasa kemarin. Sidang kali pertama itu beragendakan mediasi. Kendati baru proses mediasi, namun sidang berjalan cukup panas karena Andre melakukan tindakan yang mengejek Roro. Datang ke persidangan, Roro sendirian tapi juga didampingi oleh beberapa tim kuasa hukumnya dan beberapa orang pengawal pribadinya yang menjaga Roro secara ketat. Perihal alasan Roro membawa pengawal karena dirinya mengaku trauma dengan perlakuan suaminya selama ini. Mediasi diem ya, Mas Bor? Kita di mediasi ya seperti biasa ya, kita mediasi segala macam. Terus kemudian tadi sebetulnya dia ada, kita kan berbaur sama lawyernya juga, kita ketawa gitu. Nah pada saat ketawa itu Mbak Roro langsung menyerang Mbak Andre, katanya mengeledekin Mbak Roro gitu. Tadi selain mediator juga ada yang di ruangan itu ketika terjadi insiden ada Pak Andika selaku salah satu tim kuasa hukumnya yang mendampingi pada saat mediasi. Pada saat itu ketika Nyai secara tak sengaja melihat ke si Andre ini, tahu-tahu Andre apa tadinya pas dilihatnya itu memunyungkan mulutnya, meledek Nyai. Langsung aja reaksi Nyai langsung kaget, langsung teriaknya ini tersinggung sangat karena bagaimana di acara yang sangat suci itu memediasi supaya terjadi perdamaian, bisa-bisanya si suaminya ini melakukan perbuatan yang tak semestinya gitu. Nah tapi si lawyer yang bersangkutan ketawa-ketawa terus Nyai liatin gitu, kok gini sih gitu. Terus setelah Nyai liatin ke lawyernya, Nyai langsung liatin ke sebelahnya itu Mas Andri. Tapi yang Mas Andri memperlihatkan ke Nyai itu membangkitkan trauma-trauma yang udah terjadi selama 9 bulan. Dalam sidang mediasi tersebut terungkap kalau awalnya Roro ingin memberikan kesempatan kedua bagi Andre Irawan untuk rujuk kembali. Namun dalam perjalanannya, Roro menganggap suaminya telah melanggar kesepakatan pertama yang mereka buat bersama yang dibuat di atas materai dan disaksikan Ustadz Mohai. Namun menurut Roro, Andre telah melanggar perjanjian tersebut. Dari Nyai dan tim pribadi sebenarnya benar-benar mau ada itikat baik untuk tadi dari pihak mediator akan menyampaikan melakukan perjanjian ya untuk bisa memberikan kesempatan kedua untuk Mas Andri, karena kesempatan pertama ini sebenarnya sudah ada perjanjian antara Nyai, Mas Andri, Ustadz Mohai dan 2 saksi, tapi ternyata dilanggar. Itu perjanjiannya di atas materai, jadi letternya keabsahannya sah gitu. Cuman telah dilanggar, terus makanya tadi mediator menyarankan bahwa akan dibuat lagi perjanjian yang kedua. Secara terpisah, Andre yang juga hadir dalam sidang perdana gugatan cerai istrinya tersebut menanggapi proses mediasi sidang gugatan cerai istrinya. Lantas apa tanggapan Andre atas jalannya mediasi tersebut? Benarkah Andre telah melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan Roro Fitria? Hidup itu kan pasti ada perpisahan, entah perpisahan mati atau cerai, itu aja. Kita jalanin dan semuanya kalau ternyata semuanya juga baik-baik aja, berarti kan lebih baik banyak kebaikannya saat kita bisa daripada harus bersama terus banyak mudarat, seperti itu aja. Selain menggugat cerai, gugatan cerai yang dilayangkan Roro Fitri bukan tanpa dasar. Dalam penayangan sebelumnya, Roro mengungkapkan kalau suaminya itu ketahuan menjalin hubungan dengan perempuan lain hingga berkali-kali. Tidak hanya bukti perselingkuhan, Andre juga dituduh ingin menguasai aset miliknya. Kalau aset itu kan segala sesuatu hal tentang kebendaan, baik itu properti, baik itu bisa kendaraan, baik itu tabungan kita gitu. Sampai berkali-kali suruh nyairin deposito segala macam. Nyai nggak mau, karena ya itu nggak sinkron. Kalau dia nice, meskipun dia pura-pura, Nyai kan percaya, Nyai dengan sukarela. Lah ini Nyai dikatai, Nyai dihina, dicaci maki, disakitin, terus chatting sama perempuan berkali-kali ke gap.
Karena udah biasa dia ngantri Nyai ke jual perhiasan tuh udah biasa. Jadi kayak maaf ya, laki-laki kok punya harga diri nggak sih? Gitu. Malah bilang, lu kan masih punya benda, jual aja gitu. Terus tanggung jawabnya gitu. Dia malah sering kadang ngumpet-ngumpetin apa yang Nyai punya karena ya dia seperti itu. Seperti diketahui, usia pernikahan Roro dan Andre baru seumur jagung, namun rumah tangga mereka dikabarkan retak ketika keduanya dirumorkan pisah rumah. Padahal Roro Fitria baru saja melahirkan anak pertamanya pada 26 Agustus 2022 lalu. Kabar gonjang-ganjing rumah tangganya tersebut pun tidak dibantah Roro. Ya kalau bagi dia hamilin perempuan terus kawin cerai udah biasa ya, jangan samain ke Nyai, gak aku gak bisa gitu. Suatu hidup rumah tangga ini kan ya oke, kalau bicara tentang finansial bisa dicari, cuman kan kita semua tahu kan yang berkorban siapa in everything. Nyai nggak main-main loh, seorang wanita yang seharusnya duduk manis atau nggak 50-50 berkorban luar biasa itu kan karena sayang ya, karena cinta, karena pengen punya seorang imam yang benar-benar ngerekuh Nyai, nyayangin Nyai, bimbing Nyai. Tapi kenapa Nyai disia-siain? Masih soal kasus hukum, perseteruan Siska Khair dengan aktor Kevin Hillers masih terus bergulir panas. Keduanya sempat saling lapor ke polisi dengan membawa bukti-bukti yang mereka miliki. Kevin melaporkan Siska ke polisi dengan tuduhan penganiayaan. Sementara itu, Siska balik melaporkan mantan kekasihnya itu atas dugaan penganiayaan. Tidak hanya itu, Siska juga mengklaim kalau dirinya mengalami kerugian hingga miliaran rupiah sejak berpacaran dengan Kevin. Terkait motif pertama kali dia melaporkan aku ke polisi itu diduga adanya money politik atau diduga adanya niat untuk memeras saya. Itu pun dikonfirmasi dengan beberapa pernyataan dari orang-orang termasuk dari Bapak. Jadi saya mendapatkan keterangan kalau dia mau menipu saya sampai 20 miliar itu dari salah satu pengacara berinisial IT. Dia bilang, Neng, dia ini niatnya mau meras lu, dan dia nggak nyangka lu bisa lapor balik. Gitu. Dan dia juga memberitahu akan ada 2 orang wanita yang pernah berantem sama saya gara-gara laki-laki ini yang akan melaporkan saya juga dengan kasus ITE pencemaran nama baik. Karena memang saya pernah ribut dengan 2 wanita yang ketika berhubungan dengan saya, dia selingkuh dengan 2 wanita itu. Ya, otomatis saya sudah tahu, si Depok, orang yang di Depok dan yang Tata ini. Intinya si laki-laki ini menjalani hubungan dengan beberapa wanita di waktu yang sama. Itu yang kita alami. Bisa sampai 5 orang dalam satu waktu. Itu yang kita alami. Jadi dia menjalankan hubungan dengan saya, menjalin hubungan saya, dengan kamu juga, Beb. Ya, jadi dengan ada lagi juga dengan orang yang lain-lainnya. Tapi kalau dia suruh aku lapor nggak ada motif uang. Kalau dia ke aku motif uangnya bicaranya gitu. Motif uangnya dia nggak mau buka terlalu banyak. Lalu mengirimkan screenshot, mau ngadu domba lah intinya supaya aku tuh panas biar aku mau ngelaporin. Ya pada prinsipnya dia takut lah fakta ini kesebar. Dia takut bahwa semua orang tahu bahwa dia pelakunya. Dia orang yang menganiaya saya. Sehingga semua ini tertutup dan ada pemberitaan saya akan dijemput paksa. Seperti sebuah skenario ya. Kayak sudah diatur gitu. Jadi semua orang tidak tahu faktanya, tiba-tiba saya dijemput paksa. Orang taunya saya yang salah. Berseteru dengan mantan kekasihnya, posisi Siska seperti sedang di atas angin. Saat laporan Kevin seperti berhenti di tempat, tapi laporan Siska justru berjalan. Kondisi itu yang membuat Kevin Hiller mendatangi lembaga LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan juga mendatangi Komnas HAM.
Saya ini tidak pernah memukul SK sama sekali. Dan ketika saya konfirmasi, SK selalu bilang, semua bukti sudah diserahkan ke Polres Bogor. Ketika saya lihat bukti video tersebut, tidak ada pemukulan dari saya ke SK sama sekali. Lalu kalau tidak ada tindak pidana, kenapa bisa naik sidik? Bahwa LP Pak Kevin itu tanggal 10 Juni 2022. LP-nya Ibu SK ini tanggal 12 Juni 2022. Kalau kita berbicara dari sisi alat bukti, mudah-mudahan apa yang sudah kami serahkan kepada Polres Bogor itu jauh lebih lengkap daripada apa yang SK miliki. Mudah-mudahan, kurang lebih begitu. Kami patut dong menduga kenapa LP-nya SK bisa muncul duluan.